Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala rasulina nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhwan dan akhwat sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin. Dan tentu setelah itu tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwan dan akhwat sekalian, insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita pada pembahasan kitab tauhid. Setelah pertemuan yang lalu kita membahas tentang al-mahabbah. Bab berikutnya adalah tentang tawakal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa poin berikutnya kita dengarkan dulu beberapa ayat yang berkenaan dengan tawakal. Bagian pertama dari beberapa ayat berikut ini adalah ayat-ayat yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya untuk bertawakal. Allah berfirman yang pertama dalam surah Al-Mulk ayat 29, Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah wahai Muhammad, huwar rahman, dialah Allah yang maha rahman, amanna bihi, kami beriman kepadanya, wa alaihi tawakkalna, dan kepada Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kami bertawakal. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin, dan engkau akan tahu siapakah sebenarnya yang berada dalam kesesatan. Itu ayat pertama yang isinya perintah kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal. Ayat yang kedua, Allah berfirman dalam surah An-Nahl, "Fatawakkal 'alallahi innaka 'alal haqqil mubin." Bertawakkallah kepada Allah wahai Muhammad, innaka 'alal haqqil mubin, sungguh engkau berada pada posisi kebenaran yang sangat nyata. Ini memberikan petunjuk juga kepada kita, kalau sudah berada dalam posisi yang benar, yakin dengan kebenaran, maka selesai itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bawa ke dunia dakwah, kalau sudah yakin bahwa apa yang kita dakwakan ini adalah sesuatu yang benar, maka laksanakan dan bertawakal. Hasilnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain di surah Al-Furqan, wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi. Dan bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup. Ini ayat yang memberikan
pelajaran penting kepada kita bahwa kalau kita mau bersandar, menyerahkan diri kita, maka bersandarlah, beriktimadlah kepada yang maha hidup. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Lalu ada sambungannya, wasabbih bihamdi. Nanti insyaallah kita bahas khusus tentang tasbih. Alhasil sebagai tambahan pengetahuan bahwa salah satu kiat untuk menambah kekuatan tawakal seseorang adalah dengan bertasbih. Ya, kalau kita diejek orang atau ada perbuatan-perbuatan yang menyakitkan dari orang, bahkan mencaci, bahkan memukul, ya, maka salah satu jalannya adalah dengan banyak-banyak bertasbih. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Ali Imran ayat 159, fa idza azamta fatawakkalallah. Kalau sudah tekadnya sudah kuat, maka bertawakkallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya membaca beberapa ayat nanti dengan beberapa bagiannya. Sebentar kita jelaskan tentang tawakal itu sendiri secara terperinci. Ayat-ayat tadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ayat isinya adalah perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara umum disuruh bertawakal dalam menjalankan dakwanya. Kemudian berikutnya ayat-ayat tawakal yang Allah berfirman tentang para nabinya dan para tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hadana subulana, sungguh dialah yang telah memberikan sungguh dialah yang telah memberikan petunjuk jalan yang benar kepada kami. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna, sungguh kami akan bersabar. Sebentar kita akan lihat tawakal, sabar, dan ada satu kalimat penting yaitu al-yakin nanti. Wala nasbiranna ala ma adaitumuna, dan sungguh dengan tawakal itu kami akan tetap bersabar atas semua hal-hal yang menyakitkan yang kalian lakukan kepada kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hendaknya hanya kepada Allah lah hamba-hamba itu bertawakal, yang dengannya dia akan disebut dalam golongan orang-orang yang mutawakkilun. Itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan para nabi dan rasul menghadapi umatnya. Kemudian ayat berikutnya tentang sahabat-sahabat Nabi, bagaimana tentang kemampuan tawakal mereka. Allah berfirman tentang mereka, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Para sahabat Nabi, ya, ketika dikepung oleh orang-orang musyrikun untuk menghabisi mereka, datanglah kabar kepada mereka, orang-orang akan menghabisi kalian. Sudah, kau menyerah saja. Tapi apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru ancaman, hal-hal yang membuat mereka disuruh untuk takut, justru mereka bertambah. Lalu mereka mengatakan, wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah Subhanahu wa taala dan dia sebaik-baik wakil, adalah tempat kita bertawakal. Ayat berikutnya, Bapak Ibu serta saudara sekalian, ayat yang bercerita masir, dan kepadamu lah kami kembali. Kemudian berikutnya, wa qala ta'ala lil mu'minin
wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan hendaklah kalian bertawakal kepada Allah jika kalian betul-betul orang yang beriman. Dalam teks yang lain, ayat yang lain, surah Ibrahim, wa 'alallahi fatawakkalu falyatawakkalul mu'minun, dan kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu ya bertawakal. Ayat ini, dua ayat ini yang terakhir memberikan petunjuk bahwa Allah menjadikan syarat kesempurnaan iman seseorang adalah kemampuan bertawakal. Kata Syekh di sini bahwa perhatikanlah mulai ayat yang pertama tadi kita sebutkan sampai ayat yang terakhir, semuanya khitab Allah, firman-firman Allah tentang tawakal, semuanya ditujukan kepada orang-orang khusus, para nabi, para rasul, sahabat nabi, orang-orang yang beriman. Tidak ada ayat yang ditujukan kepada manusia-manusia awam, semuanya manusia-manusia kelas tinggi. Nah, itu mukaddimah ayat yang menyebutkan tentang urgensi tawakal. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian, Syekh Al-Utsaimin membagi tawakal menjadi 3 bagian, dan pembagian ini cukup cerdas, bahkan sangat cerdas dari seorang ulama Rabbani. Beliau mengatakan tawakal terbagi 3. Yang pertama, tawakkul ibadah wa khudu', tawakal yang berhubungan dengan ibadah dan ketundukan. Definisinya adalah al-i'timad al-mutlaq fi jalbin naf'i wa daf'id dar. Bentuk yang pertama, definisi tawakalnya adalah Allah Ta'ala, dan ini adalah bentuk tawakal yang paling Allah Ta'ala, dan ini adalah bentuk tawakal yang paling tinggi dan paling sempurna. Beliau menjelaskan isi tawakal mutlak ini diisi oleh 4 poin penting. Yang pertama adalah husnudzan billah. Orang yang bertawakal itu pasti selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia sudah melakukan sesuatu atas perintah, sesuai perintah, petunjuk dari Allah dan Rasulnya, sudah dia lakukan, berbaik sangka bahwa pasti hasilnya baik. Ya. Misalnya disuruh berdoa, maka karena perintah doa itu datang dari Allah sendiri dan Rasul mengajarnya, maka berdoa saja. Setelah itu bertawakal dengan sepenuh hati, lalu berbaik sangka. Jangan sampai sudah berdoa lalu diisi dengan keraguan-raguan. Kira-kira diterima itu bukan tawakal yang penuh. Ya. Orang yang bertawakal penuh isinya husnudzan, berbaik sangka bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Yang kedua adalah al-yakin, isinya dengan penuh keyakinan. Bapak Ibu jemaah sekalian, yang lagi viral sekarang setelah doa orang Afrika yang yang doa di depan Ka'bah itu, ya Rabb fulus, itu kan dilakukan dengan penuh keyakinan dan berbaik sangka kepada Allah. Itu ternyata kita semua sudah lihat kasus anak muda, ternyata anak pesantren yang sementara tawaf dia syuting diminta kayaknya di video sama temannya, kayaknya temannya yang video itu. Dia sementara tawaf, dia bilang apa kalimat pertamanya, dia bilang, kita buktikan bahwa doa di depan Ka'bah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berdoa sama dengan doanya orang Afrika itu.
Ya Allah, fulus ya Allah, fulus. Melakukannya dengan penuh keyakinan. Kalau kita bertanya, Rasulullah sendiri yang ajar. Mungkin kita lihat ini patutwa masa doa di depan Ka'bah yang isinya dengan keyakinan. Kemudian itu bentuk pertama, bentuk tawakal yang penuh, dan inilah tawakal yang penting dan tinggi. Yang kedua, ada tawakal yang di sini beliau sebutkan i'timad ala syakhsin. Dia bertawakal kepada Allah, tapi ada tawakalnya diserahkan kepada makhluk. Misalnya masalah penghidupannya, masalah rezekinya, dia bertawakal tidak sepenuhnya kepada Allah, dia masih bawa tawakalnya itu kepada manusia. Kalimat biasanya orang bilang, saya harus taat sama bapak itu karena dia yang kasih makan saya. Kalau saya tidak taat dengan perintah-perintahnya, tidak makan ki. Jadi itu bentuk tawakal yang Syekh di sini mengatakan kalau itu cuma sampai di situ, maka dia bisa masuk dalam kategori syirik kecil. Tapi berbahaya kalau dia terus menerus tidak makan ki. Siapa kasih ke pekerjaan kita atau barang kita, benda kita kepada orang lain. Itu namanya tawakal, tapi lebih dikenal dengan bentuk taukil, dan itu boleh dalam agama kita. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, itu poin berikutnya. Selanjutnya, sekarang kita buatkan pertanyaan. Setelah kita dapatkan definisi tawakal adalah i'timad al-mutlaq 'ala Allah fi jalbin naf'i wa daf'i ad-dar. Yang mana duluan? Bekerja dulu baru tawakal. Yang selama ini kan lakukan saja dulu, nanti setelah itu tawakal. Tapi yang mana sebenarnya duluan? Tawakal dulu baru bekerja, atau kerja dulu baru tawakal? Ikat dulu ontamu baru bertawakal. Apa memang begitu Pak? Dia berurut, kerja dulu baru tawakal, atau tawakal dulu baru kerja? Kerja dulu baru tawakal. Sudah kau lakukan. Misalnya begini Pak, yang umumnya begitu kerja dulu baru tawakal. Bagaimana dengan kasus ini dalam catatan sejarah? Apakah ini Al-Fatih, Sultan Al-Fatih, yang ketika akan melakukan peperangan, dia kan dari laut, kemudian turun dari laut, dari kapalnya, semua pasukannya turun dari kapal, dia orang yang terakhir dengan beberapa orang, kemudian dia bakar perahunya semua, dia bakar kapalnya. Maka sekarang dia cuma berhadapan dengan musuh di depannya. Dan itu ternyata ditengarai, beliau lakukan itu supaya pasukannya tidak ada yang lari dari peperangan. Karena kalau dia mau lari kemana lagi? Di depan musuh, tawakal. Atau sudah, tawakal saja, loncat moko. Kira-kira yang mana duluan Pak kalimat yang saya ucapkan? Tawakal saja, loncat moko. Atau loncat moko baru tawakal. Kira-kira yang mana duluan Pak? Kira-kira yang mana kira-kira Pak? Ya. Ini Pak, kemungkinan besarnya ini musuh ini sudah mengepung, tinggal satu tarikan pelatuk, mati kita. Sedangkan loncat ke jurang, masih ada kemungkinan kita masih selamat.
maka saya akan bilang kepada anggota saya, ayo kita loncat. Itu dulu saya bilang, ayo kita loncat, lalu kita tawakal. Apapun yang terjadi kita sudah bertawakal. Atau tawakal saja, loncat maki. Ya. Kalau begitu biar jadi PR untuk kita sama-sama Pak ya. Nanti kita pikir sama-sama. Sebab saya cuma ingin mengajak kita berpikir, kadang-kadang kita sering berdebat sesuatu yang sebenarnya belum ada ujungnya. Kadang-kadang kita sama-sama tidak tahu. Sebab begitulah hidup Pak. Hidup ini seperti saya baru baca satu postingan, bagus sekali kata-katanya. Hidup ini memang antara waras dan gak waras, antara logika dan logila. Iya. Kadang jadi ya apa boleh buat. Saya juga tidak berani untuk, saya cuma ingin kita sama-sama berpikir kira-kira yang mana duluan, tawakal dulu baru bekerja, atau bekerja dulu atau bertawakal, atau ada alternatif lain. Sebenarnya kerja dan tawakal itu beriringan. Ya, belum juga saya cuma ini. Ya. Nanti kita sama-sama berpikir supaya bisa kita. Nampaknya kisah berikut ini bisa memberikan kita gambaran. Nanti kita ambil kesimpulan sama-sama. Ya. Ulama, saya bawa buku yang lain sebenarnya, ini bukan kitab tauhid. Salahul Ummah fi Ulul Himmah. Sekarang beliau mengatakan bahwa kitabnya agak panjang, nanti coba. A'la tawakkulul anbiya wa warathahum fi fathi basairil qulub. Tawakal yang paling tinggi adalah tawakal yang dimiliki para nabi. Beliau kemudian kasih contoh beberapa kasus tentang tawakalnya para nabi, kemudian orang-orang soleh setelahnya. Kita sebutkan yang pertama. Mudah-mudahan kok bisa 1-2 kasus kisah tentang para nabi dan orang-orang soleh setelahnya. Mudah-mudahan di situ kita sekali lagi bisa menarik kesimpulan yang mana duluan atau mungkin bersamaan. Kisah yang sangat terkenal adalah kisah Ibrahim alaihissalam berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ya, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala radhiyallahu anhuma qala hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahim alaihissalam. Kalimat dalam ayat hasbunallahu wa ni'mal wakil adalah perkataan Ibrahim hina ulqiya finnar, ketika dilontar ke api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil juga diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang berkata kepadanya, sungguh manusia telah mengepungmu dan akan melakukan tindakan buruk kepadamu. Kita cerita kisah Ibrahim alaihissalam. Beberapa ulama tafsir, salah satunya disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jadi katanya Pak, ketika Ibrahim sudah divonis harus untuk melontar, Ibrahim itu dilontar dari jauh dengan menggunakan ketapel yang sangat besar untuk melontar Ibrahim alaihissalam. Dalam peristiwa itu disebutkan ketika Ibrahim alaihissalam dilontar dengan ketapel itu, dalam perjalanan kan dilontar, masih ada waktu beberapa detik dia terlontar. Dalam perjalanan di udara itu, sebelum sampai ke api, datang malaikat menawari bantuan kepada Ibrahim alaihissalam. Malaikat itu mengatakan, ada yang bisa saya bantu wahai Ibrahim, saya akan bantu kamu. Tapi apa kata Ibrahim alaihissalam? Adapun kamu, saya tidak butuhkan. Selama masih ada Allah subhanahu wa ta'ala, maka saya lebih mau mendapatkan pertolongan langsung dari
dari Allah Subhanahu wa taala. Maka terucaplah kalimat ini, hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan itu intinya beliau ketawakkulannya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Ya, kita bayangkan Pak, nanti kita bisa membuatnya bisa jadi jawaban yang mana duluan, tawakal atau bekerja. Ketika Ibrahim diikat, itu kan ada tawaran, ya, tapi ternyata beliau pasrah untuk dilontar. Berarti tawakalnya sudah ada duluan, dan itu semakin dipertegas ketika ditawari bantuan oleh malaikat untuk beliau mendapatkan bantuan dari malaikat. Ternyata beliau lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagai balasannya, balasan tawakalnya Ibrahim alaihissalam adalah firman Allah kepada api, ya nar kuni bardan wasalaman. Kata para ulama, untungnya disambung dengan wasalaman. Andaikan kuni bardan saja berbahaya. Istilahnya nanti Ibrahim masuk di dalam api kedinginan. Tapi untungnya Allah sambung bardan, dia jadi dingin dan dia menyelamatkan. Mungkin sudah bisa ada bayangin yang mana duluan di situ tawakal atau tawakal dulu di situ tapi banyak kasus kayaknya bekerja dulu baru. Baik, satu kasus lagi Pak. Iya Pak, ada apa-apa? Iya. Kemudian setelah ditembak ke kafir mati, setelah ada tawaran Nabi dari malaikat. Malaikat, iya. Biasanya tawaran itu perintah Allah, bukan kemauan malaikat Jibril sendiri. Yeah. Segala sesuatu yang dikerjakan malaikat itu bukan dia punya apa sendiri, soal perintah Allah. Kalau memang ada tawaran bisa dibantu oleh malaikat, berarti ada tawaran perintah dari Allah. Iya. Yeah. Ternyata Ibrahim menolak, dia tawakal bertawakal kepada Allah. Dia tahu bahwa semua perintah dari itu kehendak Allah. Iya. Tawakalnya di sini Nabi Ibrahim dibanding dengan kita manusia sekarang beda situasi dan kondisi. Betul. Nabi manusia pilihan. Betul. Kita ini manusia biasa, dan menarik kesimpulan bahwa kita ini manusia biasa seharusnya ikhtiar ya, kerja dulu baru menyandarkan kepada Allah. Adapun manusia yang bisa bertawakal penuh itu sudah sangat luar biasa. Baik. Di kalangan orang-orang sufi yang bisa seperti itu tawakal penuh tanpa ikhtiar lain. Baik. Jadi diberikanlah contoh-contoh jenis-jenis tawakal dan tingkat-tingkat tawakal, mulai tingkatan tawakalnya para nabi. Kita ini manusia biasa, dikasih contoh itu supaya kita bisa menirunya, paling minimal dekat-dekat ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekedar tambahan saja Pak, bahwa malaikat itu ketika akan menolong seorang hamba itu tidak mesti perintah dari Allah. Dalam banyak teks, banyak kasus itu malaikat tidak diperintah, malaikat justru minta izin. Dia tidak diperintah, dia minta izin untuk menolong. Misalnya malaikat itu dia tidak diperintah, Allah tidak bilang kau tolong dia, tidak. Malaikat itu yang minta izin. Saya kasih kasus yang lain. Peristiwa Nabi di Taif. Ketika ditolak dakwanya, itu Jibril datang dengan malaikat Jabal, malaikat gunung. Ya, minta izin kepada Allah untuk membantu Nabi. Ya, jadi dia tidak diperintah. Jadi tidak semua malaikat bekerja itu karena perintah. Itu kadang-kadang izin dari Allah, dia minta izin. Begitu juga malaikat Jabal.
Yang satu lagi Pak, kasus nanti kalau kita belajar tafsir nanti, kasus nanti Bapak, kalau Bapak punya terjemahan Ibnu Katsir, ada ayat di surah An-Naml, amma yujibul muttarra idza da'ahu fayakshifus su'a. Di situ ada kasus di mana tukang ojek itu kemudian sudah akan dibunuh oleh perampok yang numpang ojek ontanya. Kasusnya nanti tukang ojek itu bilang, kalau memang kau harus bunuh saya, izinkan saya untuk sholat. Itu sholat. Ketika dia sholat, pada sujud terakhirnya dia sudah menyangka sudah akan mati. Ternyata ya yang mati adalah sang perampok. Setelah bangun dia kira sudah mati, ternyata yang mati perampok. Lalu datanglah dari semakin mendekat seorang laki-laki berbaju serba putih, pakaian serba putih, kudanya juga putih, mendekat. Lalu orang ini mengatakan, man anta, siapa kamu? Saya belum pernah lihat ada manusia yang tinggal di lembah ini, karena lembah ini lembah kosong. Maka kita dengarkan sebagai stressing jawabannya, bahwa dia minta izin, bukan diperintah oleh Allah. Dia bilang, ana malakun minas sama'ir rabi'ah, saya malaikat dari langit keempat. Saya minta izin kepada Allah, dan beberapa malaikat minta izin untuk menolong kamu. Bahkan malaikat yang di langit ketujuh juga minta izin, tapi saya yang diizinkan dari langit keempat untuk menolong kamu. Jadi tidak semua atas langsung perintah Allah. Dia adalah minta izin dari Allah SWT. Nanti mudah-mudahan kita dapatkan jawaban yang mana duluan, tawakal dulu atau bekerja dulu, atau dia bersamaan, atau dia memang per kasus atau per orang. Kalau dia nabi, tawakal dulu. Kalau orang biasa seperti kita, nampaknya kerja dulu baru tawakal dan seterusnya. Terima kasih Pak atas kebaikannya ikut bisa bersemangat dengan saya, supaya saya, sebab selama ini saya sebenarnya cari cara bagaimana supaya tidak terlalu capek saya bicara, supaya bisa ada masukan dari bapak-bapak. Ya, sekali lagi supaya kita bisa sama-sama mengembalikan pengetahuan kita yang dulu, ya, supaya otak kita bisa diajak berpikir. So itu tadi, orang itu kadang-kadang antara waras dan gak waras, dan antara logika dan logik lah. Ya, sebab itu tadi yang perlu kita pahami, bahwa ada yang salah paham, ada yang pahamnya salah. Ini bisa kita bisa minimalisir kesalahpahaman dan juga pemahaman yang salah. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah selalu memberkahi kita sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi jalan untuk kita bisa terus berpikir. So, ayat Allah mengajak kita untuk berpikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.